Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pandangan Alkitab tentang Manusia dan Tanggung Jawabnya. Sebelum kita melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sona Abadi Tambunan, saya dari kelas MTB 2B dan dengan NIM 203300184. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya. Sebelum kita membahas tentang tanggung jawab manusia, kita akan menjelaskan tentang histori penciptaan terlebih dahulu. Pada hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi serta gelap dan terang. Di sini ada tertulis pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 yang mengartikan bahwa hari pertama diciptakannya langit dan bumi serta gelap dan terang. Pada hari kedua, Allah menciptakan air dan cakrawala. Di sini ada tertulis di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan serta lautan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Di sini tertulis pada Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala. Di sini tertulis pada Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Hari kelima, Allah menciptakan segala jenis binatang di darat, laut, dan udara. Di sini tertulis pada Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan manusia. Di sini tertulis pada Kejadian 1 ayat 24 sampai 31 serta Kejadian 2 ayat 1. Sebelum kita membahas tentang tanggung jawab manusia, kita membahas kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6. Pada poin pertama, kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Karena bahwa manusia makhluk yang sangat istimewa di mata Allah dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Poin yang kedua, agar segala hal yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup sudah terpenuhi. Di sini sudah menjelaskan bahwa bagi kita bahwa Allah menciptakan kita pada hari ke-6 sebab semuanya itu demi kebaikan dan kepentingan serta keamanan kita, di samping alasan primernya yakni bahwa kita sangat berharga di matanya. Pada yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan manusia berpasangan? Di Kejadian 2 ayat 18 tertulis, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Di sini artinya bahwa manusia diciptakan berpasangan untuk menjadi rekan yang saling mengasihi dan saling menolong. Selaku rekan, ia harus bersama-sama mengasihi dan bersama-sama menanggung tanggung jawab bersama dan bekerja sama dengannya dalam memenuhi maksud Allah bagi kehidupan dan keluarga mereka. Di sini kita akan menjelaskan tanggung jawab manusia. Sebenarnya di Alkitab tertulis 3 tanggung jawab manusia. Yang pertama, mempunyai keturunan, taklukkanlah bumi atau dalam arti sebarkanlah ajaran Allah, dan berkuasa atas apa yang di bumi, air, udara, dan tanah. Allah menciptakan manusia sekaligus memberi tugas kepada manusia. Tugas yang harus diemban atau dilaksanakan. Kitab Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28 memberikan kepada kita petunjuk tentang keniscayaan manusia dan tugas berdasarkan rencana Allah. Tugas itu yakni berkuasa atas bumi dan isinya, dan beranak cucu bertambah banyak untuk memenuhi atau mendiami bumi dan taklukanlah itu. Secara umum, itulah tugas yang diamanatkan dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28. Berdasarkan tugas-tugas yang diuraikan di atas, maka manusia memainkan peranan sebagai penguasa, pemerintah, pengusaha, pengelola, pembangun, pengatur atau penata,
pemelihara atau pelindung. Dengan peranan seperti yang disebutkan ini, manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap alam atau bumi dan isinya termasuk sesama manusia. Melainkan tindakan manusia haruslah berupa tindakan yang membangun, menata atau mengatur, mengolah atau mengelola, mengontrol, memelihara dan melestarikan alam dan segala isinya. Tindakan manusia haruslah berupa tindakan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah atau kesulitan-kesulitan yang timbul atau yang dihadapi, untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik di atas muka bumi dan di dunia manusia. Tindakan manusia haruslah selalu berupa tindakan memudayakan alam, memudayakan hidup manusia itu sendiri demi keluhuran sebagai manusia. Dan serentak dengan itu, tindakan manusia sebagaimana dikatakan di atas haruslah merupakan suatu perwujudan bakti dan ibadah kepada Allah. Itulah tugas dan tanggung jawab manusia yang tersirat di dalam teks Kejadian 1 ayat 26-28 dan Kejadian 2 ayat 15. Ya, tugas dan tanggung jawab manusia baik dalam relasi horizontal yang meliputi poin pertama, relasi inter alia atau relasi manusia dengan alam semesta dan makhluk-makhluk lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Yang kedua, relasi internos atau dalam arti relasi di antara kita sendiri sebagai sama manusia yang terikat sebagai suatu persekutuan. Yang ketiga, ada relasi inter alios atau relasi di antara orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kita. Yang keempat, relasi inter se atau relasi di antara mereka sendiri yang tidak tergolong kepada kita. Yang kelima, ada relasi intervivos atau relasi di antara orang yang satu dengan orang lain dan atau relasi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Maupun relasi vertikal, yaitu relasi antara manusia dengan Allah sebagai relasi pertanggungjawaban manusia terhadap Allah. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.